Halo teman-teman, jumpa lagi di part kedua dari series analisis distribusi ukuran partikel dari data SEM, dari gambar SEM. Jadi untuk di part kedua ini aku bakal nunjukin cara untuk analisisnya memakai metode threshold. Jadi metode threshold ini metodenya otomatis, jadi kita nggak perlu select pilih satu persatu si partikelnya. Jadi nanti akan langsung otomatis sama si image ini dan langsung diukur juga sama, tapi nanti diukurnya itu dalam ukuran luas ya sama image-nya. Nah, jadi tapi threshold ini ada batasnya nih karena dia otomatis kan ya. Karena dia otomatis, jadi dia itu tidak cocok atau kurang disarankan untuk gambar SEM di mana si partikel-partikelnya itu ada aglomerasinya atau ada penumpukannya. Jadi metode threshold ini atau cara threshold ini lebih cocoknya untuk partikel-partikel yang tidak ada aglomerasinya. Kita langsung aja kita buka dulu gambar yang cocok atau bisa pakai metode ini. Nah, ini adalah gambar yang bisa kita olah dengan metode threshold, karena kalau misalnya dilihat ini gak terjadi aglomerasi kayak di gambar di part pertama ya, jadi ini masih bisa pakai metode threshold. Kita langsung aja, sama kayak di part pertama di cara manual, kita rubah dulu type image-nya menjadi 8 bit. Lalu kita atur dulu skalanya pakai ke analyze, ke set scale, lalu klik to remove scale-nya dulu, lalu oke dulu, dan kita set dulu scale-nya. Nah, di sini ini sama ya, biar garisnya lurus, kita drag garisnya itu sambil pencet shift. Oke. Nah, kita ke analyze, set scale lagi, lalu non distance-nya karena dia 2 mikrometer, di sini itu nanometer, kita rubah menjadi 2000 dan oke. Ya. Nah, next kita akan langsung ke metode threshold-nya. Nah, jadi untuk di metode threshold ini aku nggak akan pakai keseluruhan gambar. Jadi yang aku pakai itu hanya di bagian-bagian di mana si partikelnya itu tidak terlalu berdempetan. Nah, karena walaupun ini metode threshold itu otomatis dan gambar ini bisa pakai metode threshold ya, karena tidak ada aglomerasi, tapi kalau teman-teman lihat ini ada beberapa partikel yang berdempetan. Nah, karena tadi si threshold itu otomatis, kadang yang berdempetan ini jadi kehitung jadi satu partikel gitu. Itu kan nanti jadi beda ya. Jadi banyak partikel kehitungnya satu partikel karena dia yang letaknya itu berdempetan. Jadi kita akan pilih bagian di gambar ini yang si partikelnya itu tidak terlalu berdempetan. Jadi kita akan pilih aja pakai tools yang rectangle. Kita pilih di tengah ya, di pertengahan. Ini lumayan tidak berdempetan. Nah, kita akan pilih, lalu kita akan pisahkan dulu gambarnya, kita ke image, lalu duplicate, dan oke. Nah, jadi gambar ini yang akan kita pakai. Ini bisa kita minimize terlebih dahulu. Nah, kalau udah itu, kita langsung aja ke threshold-nya, pilih image, terus ke adjust, dan ke threshold. Nah, ini diaturnya dalam black and white, kadang bisa red ya, jadi kayak gini. Nah, tapi aku lebih prefer untuk black and white. Nah, jadi untuk di black and white ini, nanti yang diukur sama image itu adalah daerah-daerah yang berwarna putih, daerah yang keselect dengan warna putih atau si partikelnya, atau si partikelnya ya. Nah, di sini kita bisa atur dulu, atur si selection warna putihnya itu biar gak terlalu berdempetan. Kalau bisa dilihat nih, ini masih ada beberapa yang berdempetan kayak ini. Ya ini khawatirnya nanti kehitungnya itu jadi malah satu partikel. Kita bisa atur ini 255, di bawah ini adalah upper dari thresholdnya, dan yang 147 itu adalah lowernya. Yang biasanya aku atur itu adalah lowernya aja. Nah,
biasa di sekitar 170 ya, bisa. Nah, nanti kita apply aja. Nah, untuk yang masih agak berdempetan juga kita coba lihat ya, apakah masih ada yang agak berdempetan. Nah, contohnya ini udah lumayan tidak berdempetan ya. Nah, misalnya yang ini nih, ini agak berdempetan. Ini bisa kita pisahin. Caranya itu aku pakai yang freehand selection ini. Nah, oh ya, pastiin ini kan backgroundnya hitam ya. Jadi kita atur dulu warna ini menjadi warna hitam. Jadi di black or white. Jadi biar hitamin di atas. Terus kita pakai freehand tool ini, kita gambar pemisahnya. Kayak gini. Terus kita ke edit lalu fill. Nah, ini jadi ada item yang kepisah, ini kita bisa pisahin lebih. Pisah lagi sama ke image, ke edit, lalu ke fill, atau bisa langsung pakai shortcutnya itu Ctrl F. Nah, sama ini bisa dilakuin ke partikel-partikel yang dirasa masih berdempetan. Nah, misalnya ini. Kita pakai freehand selection ya. Kita pisahin, kita gambar pemisahnya langsung Ctrl F. Nah, bisa dilakukan seperti itu juga untuk memisahkan partikel-partikel yang dirasa masih berdempetan. Kalau misalnya sudah, kita langsung ke Analyze, lalu ke Analyze Particle. Nah, ini diaturnya size unitnya 0 sampai infinity. Terus circularity-nya itu dari 0 sampai ke 1. Kita show-nya show outlines, dan ini dicek ya, display result, clear result, summarize, add to manager, dan exclude on edge-nya kita show aja, cek aja, kita langsung oke. Nah, ini udah ada datanya. Nah, kita bisa lihat ini di ROI manajernya yang ke detect itu ada sampai 386 partikel. Lumayan banyak ya, jadi nanti mungkin gak akan kita bawa semua juga datanya. Kita ya bawa dari 150 sampai 200-an lah ya. Nah, ini adalah data yang udah diukur sama image-nya. Kalau tadi di part pertama itu kita dapat data length-nya juga ya. Data length-nya juga. Untuk di metode threshold ini kita nggak dapat data length-nya dan hanya dapat data areanya. Jadi nanti untuk pengolahan di origin, karena kita akan pakai data length yang untuk di pengolahan origin, nanti kita akan atur dulu biar kita bisa dapat data length atau panjang atau diameternya dari si area ini. Oke. Nah, data ini bisa kita save dulu ke dalam Excel ya. Misalnya kita simpan saja dulu data gambar 2. Oke, itu udah ke save. Nah, tapi ini aku mau ngasih tahu juga tadi ya, seperti yang aku bilang, karena threshold ini dia metodenya otomatis dipilihin sama si image-nya. Kadang ada beberapa partikel yang agak berdempetan, akhirnya kehitung jadi satu partikel gitu. Nah, ini kalau misalnya kita mau tahu yang mana aja sih yang kehitungnya betul satu partikel, mana yang malah jadi banyak partikel jadi kehitung satu, kita bisa dipilihin aja di ROI manajernya. Nanti kelihatan nih, misalnya ini partikel ke satu yang ini, ke select warna kuning. Ini kalau partikel ke satu kan aman ya, partikel ke satu aman, 2 aman, 3 kita zoom out lagi. Nah, 3 masih aman ya, masih satu betul satu lingkaran kayak gitu. Keempat, 4 masih aman, 5 aman, 6 aman, 7 aman, 8 aman, 9 aman, 10, 11 masih aman. Kita coba lihat yang tidak aman. Nah, ini di 20 nih teman-teman bisa lihat, ini jadi keseleknya kehitungnya satu partikel tapi padahal dia ada 2 partikel.
Nah, kalau kayak gini, di data yang tadi, aku munculin dulu datanya dari yang Excel-nya. Nah, ini kan data Excel-nya ya. Ini data Excel-nya. Jadi ini di data 20 ini bisa kita hapus nih dari data yang threshold tadi. Jadi bisa gak kita ikutkan nanti untuk pengolahan selanjutnya di origin. Kenapa? Ya biar datanya distribusinya ya lebih bagus ya hasilnya. Gitu, lebih betul maksudnya. Nah, jadi nanti kita bisa hapus aja, ini kan data ke-20 ya. Nah, kita pilih row-nya. Nanti kita delete sheet rows-nya. Dan itu terus kita cek gitu sampai bawah, sampai mencukupi data atau sampel yang kita butuhin ya, 150 sampai 200 itu. Nanti kita cek terus, nanti tinggal bisa di exclude, dihapus ya data yang terlalu besar atau terlalu kecil, malah ya kadang ada yang terlalu kecil sampai kayak cuman titik doang ke detect-nya, itu dari data yang Excel ini. Nah, nanti kita jadinya bisa punya data Excel yang threshold asli yang betul-betul tidak dirubah, dari benar-benar dari image langsung kita ke Excelin, dan kita bisa punya satu lagi data yang udah kita pilih lagi data-datanya. Jadi kita hapusin data-data atau partikel-partikel yang terlalu besar atau terlalu kecil ke detect sama image-nya. Nanti kita bisa bandingkan gitu hasil pengolahannya di origin. Nah, itu ya. Dan untuk gambar ini juga, untuk data yang ini juga aku lakuin juga pengolahannya dengan cara manual. Teman-teman kalau ada yang belum lihat, ini cara manual itu sama persis caranya dengan di yang part pertama, bisa dilihat di video di link di atas kanan ya. Nanti caranya sama, jadi nanti kita akan punya 3 data. Yang pertama itu data yang dari hasil manual, data yang threshold yang tanpa diapa-apain, dan data threshold yang udah dipilihin lagi. Nanti kita olah lagi ke origin dengan cara yang sama juga di part pertama gitu. Oke, nah tadi juga aku sempat mention kalau misalnya untuk threshold ini yang keukurnya adalah area dan gak ada parameter length atau parameter panjangnya. Karena nanti di origin kita itu bakalan pakainya data length, jadi kita bisa rubah dulu nih data si area ini jadi data length atau data panjang. Karena kita menganggap si partikel ini itu bentuknya nanosfer atau lingkaran, jadi kita bisa menggunakan rumus lingkaran untuk menemukan length-nya. Jadi length-nya di sini bakal kita pakai rumus dari diameter, yaitu square root-nya dari 4 dikalikan dengan areanya B2 berarti ya, nanti dibagi dengan nilai pi, Nah, ini adalah length-nya. Nanti bisa langsung otomatisin aja ke bawah, dan ini adalah data yang akan kita pakai untuk pengolahan lebih lanjut ke origin. Untuk hasil dari originnya nanti akan aku perlihatkan di part selanjutnya, di part ketiga. Jadi sampai jumpa di part selanjutnya.